Kabar baik nih buat kalian yang suka bepergian ke luar negeri, para PMI yang sekarang sedang bekerja di luar negeri, bahkan para just tipper yang suka beli barang-barang dari luar negeri. Sekarang peraturan Permendag nomor 36 tahun 2023 yang sempat menghebohkan jagat maya dan dapat protes keras dari banyak warga negara Indonesia karena pembatasan barang bawaan dari luar negeri yang menyulitkan banyak pihak sudah resmi dicabut. Jadi kalian yang mau liburan ke luar negeri lagi bisa beli oleh-oleh berupa pakaian, sandal, sepatu, atau barang-barang konsumsi lainnya. Itu tidak perlu khawatir lagi ya, bakal diacak-acak petugas bea cukai atau dicurigai kalau kita beli pakaian lebih dari 5 pieces atau beli sepatu lebih dari 2 pasang. Karena hasil rapat terbatas yang dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani, dan Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartanto, aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri dikembalikan ke Permendag nomor 25, di mana tidak ada batasan jumlah barang bawaan dari luar negeri, seperti contohnya alas kaki yang dibatasi jumlahnya 2 pasang, tas yang dibatasi jumlahnya 2 pieces, atau barang tekstil yang jumlahnya 5 pieces. Itu sudah nggak diberlakukan lagi ya. Jadi kembali ke peraturan yang dulu, di mana kita bisa beli baju, tas, atau sepatu sebanyak-banyaknya selagi total nominalnya tidak lebih dari 500 US dollar. Karena kebanyakan dari kita, misal ke luar negeri, itu beli sepatu yang harganya mungkin sekitar 500 ribuan ya, atau tas buat oleh-oleh atau just tip yang harganya mungkin 500 ribuan. Bahkan seringnya beli tas yang harganya 100 atau 200 ribuan cuma buat oleh-oleh yang dibeli di pasar Catucak Bangkok misalnya, yang ada gambar gajahnya atau ada tulisan I love Bangkok. Sekedar buat oleh-oleh tetangga atau teman biar kita nggak disantet karena nggak beli oleh-oleh buat mereka. Kalau beli tas atau pakaian dibatasi jumlahnya, itu sih selain nambahin kerjaan petugas bea cukai buat ngecek satu-satu barang bawaan penumpang dan juga meresahkan kita sebagai pemilik barang, aturan ini juga kesannya justru berpihak ke orang-orang kaya ya. Contohnya aja gini, saya beli 3 pasang sepatu yang harganya 1 jutaan per pasangnya. Saya dikenakan pajak karena saya beli lebih dari 2 pasang sepatu yang total nominalnya 3 juta. Dikenakan pajak. Tapi orang kaya yang beli sepatu 2 pasang yang misal per pasangnya itu harganya 15 juta, itu bebas pajak karena beli sepatunya tidak lebih dari 2 pasang. Padahal total nominalnya kalau dihitung-hitung 30 juta, malah bebas pajak. Kan somplak ya aturannya. Tapi untungnya berkat kalian semua yang menyuarakan protes keras terhadap aturan aneh ini, akhirnya aturan aneh ini resmi dicabut juga. Dari hasil rapat terbatas juga, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pembatasan barang nantinya diatur oleh Menteri Keuangan, bukan lagi Kementerian Perdagangan. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Bapak Tulus Abadi, menyuarakan pendapatnya tentang aturan Permendag nomor 36 tersebut dalam wawancaranya di YouTube Berita 1. Beliau berpendapat bahwa aturan ini tidak rasional dan sulit pengawasannya. Seharusnya aturan ini dibuat lebih fair, lebih membumi, dan juga butuh pengkajian yang lebih komprehensif, bukan malah serampangan membuat kebijakan yang malah menimbulkan kegaduhan dan protes keras dari masyarakat kita. Beliau berpendapat bahwa dampak dari just tip itu relatif kecil dibandingkan dengan dampak dari pembukaan keran impor untuk semua komoditas di Indonesia. Lalu apa aja hasil rapat terbatas mengenai pencabutan Permendag nomor 36 ini, terutama bagi para tenaga kerja Indonesia, dan bagaimana nasib barang-barang milik PMI yang sudah berbulan-bulan menumpuk di gudang-gudang penyimpanan sementara. Sebelum saya bahas lebih lanjut, klik dulu dong tombol subscribe-nya dan dukung terus channel ini ya, biar saya makin semangat membuat video-video informatif lainnya. Pertama, tidak ada lagi pembatasan barang bawaan kalau kita balik dari luar negeri. Selagi total nominal belanjaan kita itu tidak lebih dari 500 US dollar, maka tidak dikenakan pajak. Ini sama ya kayak dulu. Kedua, untuk para PMI bisa membawa pulang atau mengirimkan barang dari luar negeri dengan total pembebasan nilai pabean barang sebesar 1.500 US dollar dalam 1 tahun, di mana para PMI bisa mengirimkan atau membawa pulang barang dari luar negeri 3 kali dalam 1 tahun, dan 1 kali pengirimannya itu nominalnya tidak lebih dari 500 dolar. Dengan catatan, barang-barang yang dikirim itu adalah barang-barang rumah tangga atau konsumtif, jadi bukan barang-barang kayak handphone, laptop, atau tablet, dan juga tidak untuk diperdagangkan. Nah, kalau nilai total barangnya itu lebih dari 500 US dollar, nanti kelebihannya
dikenakan pajak sebesar 7,5%. Dan mereka yang mendapatkan relaksasi pajak ini adalah para tenaga kerja Indonesia yang tercatat dan terdaftar di BP2MI. Bapak Benny Ramdhani selaku Ketua BP2MI terus memperjuangkan hak-hak para tenaga migran Indonesia. Menurut beliau, pencabutan aturan Permendag nomor 36 tahun 2023 adalah kemenangan atas kesadaran berbangsa dan bernegara. Pak Benny mengusulkan untuk memberikan keringanan pajak untuk para PMI yang selama ini 7,5% menjadi 5%. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa relaksasi pajak sebesar 1.500 US dollar untuk para PMI itu tidak cukup. Beliau memberi contoh Filipina yang negaranya kecil dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit aja bisa memberikan keringanan pajak dengan batas nominal 2.800 US dollar. Jadi, beliau mengusulkan agar barang bawaan para PMI juga diberikan keringanan pajak sebesar 2.800 US dollar atau minimalnya 2.500 US dollar. Dan untuk barang-barang PMI yang tertimbun berbulan-bulan di gudang penyimpanan sementara, itu sudah disetujui dalam rapat terbatas bahwa barang-barang tersebut segera dikeluarkan dan pengaturannya atau otoritas kebijakannya itu diserahkan ke pihak Bea Cukai, bukan lagi diatur oleh Permendag. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Saya pribadi yang kadang bepergian ke luar negeri, walau cuma buat jalan-jalan ya, merasa lega dengar kabar tentang pencabutan aturan Permendag terbaru itu. Jadi, bagi kalian yang mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak perlu khawatir lagi barang bawaan kalian bakal dicekal dan diobrak-abrik oknum petugas Bea Cukai, selagi total belanjaan barang kalian tidak lebih dari 500 US dollar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.